Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Purnama akan mempresentasikan final report saya dalam kegiatan studi independen di Bangkit Academy pada Android Learning Pad. Yang pertama adalah profil Bangkit Academy. Bangkit merupakan program studi independen bersertifikat yang dipimpin oleh Google dengan dukungan Goto, Traveloka, dan Deep Foundation. Program ini dirancang untuk mempersiapkan peserta dengan kecakapan standar industri. Program ini terdapat 3 alur belajar, yaitu machine learning, mobile development dengan Android, dan cloud computing. Secara umum, mekanisme pembelajaran pada Bangkit Academy terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah online self-paced learning, yaitu peserta mengimplementasikan materi yang diperoleh secara langsung melalui proyek dan tugas-tugasnya. Kemudian online synchronization, yaitu peserta melakukan sesi tatap muka dengan instruktur untuk sesi soft skill, sesi teknikal, pembelajaran bahasa Inggris, study group, guest speaker, dan lain-lain. Kemudian ada reflection dan konsultasi, di mana peserta merefleksikan pembelajarannya bersama dosen pembimbing akademik, Bangkit alumni sebagai mentor, dan atau secara individu. Yang terakhir, yaitu capstone project, itu peserta mengerjakan proyek tim berskala nasional untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar. Untuk learning pad yang saya ambil yaitu Android Learning Pad. Di sini belajar pengembangan aplikasi berbasis Android untuk standar Android Associate Developer atau dalam level intermediate. Pembelajaran kurang lebih dilaksanakan selama 70 jam aktivitas belajar. Terdapat 3 bagian, yaitu 2 opsional berupa matrikulasi dan kurikulum advance, dan yang intinya adalah 478 jam. Berikut saya akan jelaskan materi inti dari modul-modul yang saya ambil. Terdapat ke 8 modul yang saya akan jelaskan satu persatu pada bagian berikutnya. Yang pertama adalah memulai pemrograman dengan Kotlin. Pada modul ini mempelajari dasar-dasar bahasa pemrograman, functional programming, OOP, serta konkurensi pada Kotlin. Submission pada modul ini yaitu latihan yang berisi hasil pembelajaran mulai dari dasar Kotlin hingga konkurensi. Berikutnya adalah modul belajar membuat aplikasi Android untuk pemula. Materi yang diajarkan di kursus ini yaitu pemanfaatan Android Studio untuk pengembangan aplikasi, pemahaman dasar dan konsep mengenai activity dan siklus hidupnya untuk mengambil dan menampilkan data. Kemudian melakukan navigasi menggunakan intent, baik navigasi di dalam aplikasi maupun navigasi keluar aplikasi. Kemudian view dan view group untuk layouting dari aplikasi, dan implementasi style dan tema untuk desain aplikasi yang lebih cepat, serta konsep dan penggunaan recycler view untuk menampilkan data dinamis secara efisien, termasuk penggunaan layout manager. Proyek akhir berupa aplikasi yang dapat menampilkan sebuah daftar konten beserta detailnya dengan tema bebas. Berikutnya adalah modul fundamental aplikasi Android. Materi pembelajaran meliputi konsep fragmen untuk membuat komponen secara modular, navigasi tingkat lanjut pada aplikasi seperti navigation bar, top bar, sidebar, dan sebagainya. Kemudian ada konsep mengenai background trees dan networking untuk pemanggilan API. Dan implementasi arsitektur pattern, lebih tepatnya di sini menggunakan repository pattern, kemudian penyimpanan data lokal secara sederhana, konsep untuk menjalankan background task, seperti untuk notifikasi, kemudian melakukan testing dengan unit testing dan instrumentation testing. Proyek akhir pada aplikasi ini adalah pada modul ini adalah membuat aplikasi yang dapat mengambil data dari web API yang sudah dibuat oleh Decoding. Kemudian setelah ditampilkan juga bisa menyimpan data-data tersebut ke dalam database lokal. Berikutnya adalah pengembangan aplikasi Android secara intermediate. Di sini mempelajari user interface pada tingkat lanjut dengan menggunakan motion dan animasi dan custom view. Kemudian pemanfaatan lokalisasi dan aksesibilitas untuk menjangkau pengguna yang lebih banyak lagi. Dan kemudian ada pengolahan media yaitu seperti gambar baik dari kamera, galeri, dan juga suara. Yang dijelaskan lagi konsep service pada background thread seperti foreground service dan background service.
Kemudian pemanfaatan konsep geolocation untuk mengolah lokasi, misalnya untuk tracking dan geofencing. Kemudian pengujian aplikasi menggunakan konsep test double dan dibahas lagi mengenai database lokal, namun ini lebih kompleks yaitu dengan menggunakan relasi. Kemudian juga dijelaskan mengenai penggunaan Firebase dan studi kasusnya untuk membuat aplikasi chat secara real time, dan yang terakhir adalah implementasi pagination dengan library paging. Proyek akhir berupa aplikasi Android bertema Story App yang digunakan untuk berbagi foto dan menerapkan pagination dengan paging. Kemudian modul membuat aplikasi Android dengan Jetpack Compose. Dari materi sebelumnya menerapkan UI yaitu dengan XML, namun pada modul ini akan diajarkan cara menerapkan UI-nya dengan Jetpack Compose. Yang dipelajari adalah konsep dasar dan paradigma deklaratif dari Jetpack Compose, membuat layout dengan Compose, terus pengolahan state pada Compose, serta konsep lazy layout untuk komponen dinamis, navigasi khusus pada Compose, testing UI pada Compose, dan yang terakhir adalah integrasi XML dan Compose dalam sebuah aplikasi. Proyek akhir dari modul ini adalah membuat aplikasi Android bertema bebas yang dibangun menggunakan Jetpack Compose. Berikutnya adalah modul belajar dasar UX Design. Ini mirip seperti mata kuliah sistem interaksi, itu mempelajari perancangan desain berdasarkan user experience dari dari tahap riset, perancangan hingga dokumentasi hasil riset dalam bentuk UX case study. Proyek akhirnya yaitu membuat portofolio berupa UX case study yang berisi keseluruhan proses mulai dari mencari permasalahan, mendefinisikan masalah, eksplorasi, prototipe, hingga uji coba kepada pengguna. Kemudian berikutnya yaitu modul prinsip pemrograman solid. Pada modul ini dipelajari 4 pilar OOP seperti inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism, terus macam-macam hubungan antar objek di OOP, membahas mengenai software design principle dan 3 karakteristik penting yang perlu dihindari seperti rigidity, fragility, dan immobility. Kemudian 5 prinsip solid dan studi kasusnya. Dan yang terakhir adalah simulasi ujian Android Associate Developer atau AD. Simulasi ini disusun oleh Google Developer Authorized Training Partner, yaitu Decoding, untuk mempersiapkan diri sebelum mengambil ujian sertifikasi Android Associate Developer yang sebenarnya. Simulasi ini didasarkan dari ujian sertifikasi AAD yang terakhir diselenggarakan. Ujian terdiri dari 3 simulasi ujian, dengan setiap simulasi menghasilkan sebuah proyek aplikasi yang berbeda. Berikutnya yaitu penjelasan mengenai Capstone Project. Capstone Project yang kami buat adalah aplikasi teman tanam, yaitu aplikasi pertanian yang mampu mendeteksi penyakit tanaman dengan bantuan machine learning dan memberikan literasi pertanian. Pengguna dapat melihat detail penyakit, cara mengobati, dan rekomendasi produk obat tanaman berdasarkan penyakit yang sudah dideteksi. Berikut fitur-fitur secara umum dari aplikasi teman tanam, yaitu ada melakukan scan tanaman, bisa menggunakan mengupload gambar dari galeri atau secara langsung dengan kamera yang kemudian akan diproses menggunakan uh, machine learning secara online. Kemudian hasil dari scan tadi akan menunjukkan penyakit yang dialami oleh tanaman, ada detail penyakit, cara pengobatan, serta rekomendasi obat yang cocok. Kemudian ada juga fitur blog, yaitu untuk literasi pertanian, dan aplikasi ini juga bisa digunakan bahkan tanpa login terlebih dahulu. Berikutnya adalah teknologi yang digunakan. Untuk bagian Android menggunakan teknologi yang sudah diajarkan, yaitu Android dengan Kotlin, Jetpack Compose, dan Figma. Kemudian untuk cloud computing menggunakan Django sebagai backend, dan Google Cloud Platform serta Postman untuk dokumentasi API. Dan untuk machine learning menggunakan TensorFlow dan Google Colab. Secara umum kami menggunakan 2 tools, yaitu Jira untuk progress tracking, project management, serta GitHub untuk sebagai repository. Kemudian untuk sisi teknikal, Android menggunakan repository pattern. Sumber datanya ada dari database lokal dan database remote. Dan data yang dipanggil dari repository
mapping dulu responnya dalam mapper untuk dijadikan model yang kemudian akan diolah oleh presentation layer. Kemudian untuk machine learning-nya menggunakan Plantify Doctor dari dari Kaggle sebagai dataset. Terus data yang diambil yaitu 3, apel, jagung, dan kentang. Memanfaatkan TensorFlow untuk mengembangkan model pendeteksi penyakit tanaman. Evaluasi kualitas dan akurasi model, keberhasilan dalam mengenali dan memprediksi penyakit tanaman. Kemudian berikutnya untuk cloud computing menerapkan Django untuk kerangka kerja backend, Google App Engine untuk deployment, serta menggunakan Cloud SQL dan Cloud Storage. Kemudian relevansi Bangkit Academy dengan Fasilkom. Berdasarkan kurikulum 2020 program sarjana Fakultas Ilmu Komputer, terdapat 5 karakteristik kunci lulusan prodi sarjana ilmu komputer. Untuk relevansinya, yang pertama, sarjana ilmu komputer. Bangkit Academy mengajarkan pengetahuan praktis berbasis ilmu komputer dengan teknologi terkini dan membangun kemampuan nalar kritis, sistematis logis, dan mengikuti kaidah ilmiah untuk menyelesaikan masalah dengan mengembangkan aplikasi berbasis Android. Kemudian untuk poin berikutnya yaitu profesional, Bangkit Academy menjamin mutu lulusan setiap pesertanya dengan uji kompetensi dan sertifikasi. Kita mendorong untuk bertanggung jawab dengan pencapaian belajar selama kegiatan berlangsung dan beradaptasi dengan lingkungan belajar di Bangkit Academy. Untuk poin ketiga, yaitu penyedia solusi berbasis komputasi yang nyata. Bangkit Academy melatih kemampuan problem solving dengan membuat inovasi untuk menyelesaikan masalah nyata dengan capstone project. Selain itu, kurikulum belajar berstandar kompetensi internasional dari Google Developer, Android Training Partner, yang memastikan implementasi solusi terbaik dalam pengembangan aplikasi Android. Untuk poin berikutnya, yaitu bekerja sama secara global, serta Bangkit Academy merupakan mahasiswa dengan berbagai latar belakang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan Bangkit Academy menggunakan satu media komunikasi. Dan demikian melatih kemampuan komunikasi dan bekerja sama dengan sejawat di luar kampus. Dan yang terakhir, poin terakhir yaitu bekerja sama secara global. Bangkit Academy mendorong peserta untuk menjunjung tinggi etika profesi dan memperhatikan isu legal dalam mengembangkan aplikasi, serta menjaga integritas, privasi, dan keamanan dalam implementasi pengembangan aplikasi sebagai bentuk solusi dari komputasi. Untuk hal-hal yang telah dipelajari di Bangkit Academy yaitu pengembangan aplikasi berbasis Android dengan standar Android Associate Developer yang terakhir diselenggarakan dan pengembangan Android dengan JP Compose. Dan itu juga mempelajari soft skill untuk persiapan karir sebagai developer. Kemudian yang terakhir pengembangan kemampuan berbahasa Inggris untuk komunikasi. Saran untuk mitra, untuk bagian reviewer, karena penilaian tugas pada setiap kelas untuk sekarang ini memakan cukup banyak waktu. Sedangkan Bangkit Academy sangat ketat dengan aturan timeline. Mohon untuk menambah jumlah dari reviewer pada kedepannya. Kemudian untuk komposisi peserta, proyek capstone pada umumnya memiliki masalah yang sama dari tahun sebelumnya, yaitu komposisi kelompok yang kurang merata karena pendaftar dari Bangkit tidak seimbang untuk setiap learning path-nya. Mohon untuk menjadi pertimbangan baik dari segi capstone ataupun pendaftaran. Kemudian saran untuk fakultas, mungkin bisa dipertimbangkan untuk opsi konversi ke mata kuliah, seperti pada magang dan TA, karena di Bangkit Academy ini memiliki materi yang beririsan dengan mata kuliah yang ada di Fasilkom. Kemudian yang terakhir untuk saran untuk calon peserta, dimohon untuk mempertimbangkan learning path secara matang. Karena program ini akan dilaksanakan secara intensif mempelajari disiplin ilmu tersebut selama 1 semester penuh dan setara 15 SKS. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.